top skor La Liga dan juga top skor UCL musim ini, tetapi sayangnya tidak ada yang peduli. Kita ngomongin Kylian Mbappe nih, Zen. Ya betul, dan Kylian Mbappe itu di 2 tahun terakhir merasa tersiksa batin ya, Bener, mengingat dia tidak mendapatkan trofi dengan Real Madrid, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. betul. Namun klub eh, yang membuat namanya besar ya, Iya, yang ini. berhasil back to back UEFA Champions League ya. Tetapi kalau kita ngomongin tentang Kylian Mbappe ya, tadinya gue sempet ada pemikiran bahwa ini mungkin pengaruh negatif dari Kylian Mbappe sehingga dari statistik sendiri kehadiran Kylian Mbappe itu menurunkan rasio jumlah gol dari pemain Real Madrid yang lain. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi ya, performa dari Kylian Mbappe sendiri di La Liga dia top skor. Lalu di UCL juga dia top skor meskipun beberapa laga harus absen ya, tetapi at least masih tetap menjadi top skor. Jadi ibaratnya jadi pertanyaan besar, apakah yang salah itu Kylian Mbappe-nya atau justru skuad Real Madrid yang lainnya gitu kan? Ya, kalau misalkan ngomongin hal itu kan baru-baru ini ada sindiran dari Luis Enrique di Iya, mana dia mengatakan lebih baik memiliki lebih baik kalau memiliki nggak salah tiga pemain iya yang tiga pemain mencetak yang mencetak 12 gol masing-masing kan masing-masing daripada daripada satu pemain yang mencetak 40 gol. iya 40 Itu kan gol jelas menyindir Kylian Kylian Mbappe ya. Mbappe. Karena catatan di musim ini dari 44 pertandingan Kylian Mbappe berhasil mencetak 42 gol dan juga 7 assist ya. Betul, itu kan secara kontribusi gol lebih banyak daripada penampilannya Zen ya. Iya betul, dari 44 jika kontribusi disatukan jadi 49, itu bahkan lebih 5 poin ya Berarti itu untuk ibaratnya Mbappe. dari kata-kata Luis Enrique itu membuktikan bahwa untuk era sepak bola modern sekarang, ibaratnya sistem itu jauh lebih penting daripada performa individu pemainnya. Betul, karena dari dulu menurut gua sistem itu lebih penting ya. Iya, Cuma di era dulu itu ada nama Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi yang berhasil menghancurkan sistem iya tersebut kan betul gitu. betul. Eh, kalau kalian nontonin bola di awal 2010 di awal 2010 lah prime-nya Messi sama Ronaldo. Kalau kalian nonton English Premier League itu sudah mengandalkan filosofi, kemudian sistem bermain apa Iya, seperti klub dan juga segala macam. Kalau melihat Barcelona, Real Madrid gitu ya, iya, benar-benar sistem melawan klub yang menganut sistem-sistem tertentu dari pelatih itu tetap hancur-hancur juga gitu. Ketika betul. melawan Barcelona, ketika melawan Real Madrid ya ketemu prime-nya Ronaldo dan juga prime-nya Messi gitu. Betul. Karena kalau dari catatan Messi sendiri ketika Messi mencetak 91 gol dalam 1 tahun kalender, tetapi pemain-pemain yang lain seperti ada Alexis Sanchez, ada Pedro juga, mereka Hmm, itu sebagai penyerang tetap memiliki jumlah gol yang banyak. iya. Ibaratnya ini kan performa apiknya dari Messi dan juga Ronaldo itu membuat skuadnya justru makin solid, makin kuat Iya, peta betul. ininya penyerangannya ya. Iya, bahkan di eranya MSN dan juga BBC ketika Messi Iya, mencetak 42 gol, ya Neymarnya 32, iya, Suareznya 34, betul. kan gitu. Ah, ah, Sama-sama ah. imbang gitu, tidak Hmm. tidak jomplang banget. Kalau Hmm. misalkan Mbappe kan di Real Madrid jomplang banget Jomplang kan. banget, apalagi ya dari catatan gol Vinicius juga kan menurun lah ya semenjak kehadiran Kylian Mbappe. Iya. Tetapi yang pengen gue soroti adalah gini, ibaratnya kesenjangan karir ya antara Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele gitu kan. Ibaratnya 2 tahun Kylian Mbappe di Real Madrid, akhirnya Real Madrid nol trofi. Tetapi sebaliknya Ousmane Dembele yang tadinya waktu Ousmane Dembele masih di FC Barcelona itu kan ya kasihan banget gitu kan. Siapa yang menyangka di antara Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele yang dapetin UCL sama Ballon d'Or duluan itu Iya. Dembele ya nih. Iya, soalnya kan gue juga feeling ketika Ousmane Dembele itu keluar dari Barca sepertinya dia akan ke Riyadh Saudi Pro League ya karena Iya. kondisinya yang sudah cedera terus Mm-mm. menerus cederanya kan rutin banget gitu kan. Mm-mm. Sepertinya sudah tidak bisa kompetitif di Eropa. Namun Iya. di 2 musim terakhir ketika dia bersama Enrique lagi karena Dembele itu datang ke Barcelona proyeknya Enrique ya pada saat Iya. itu ketika dia masih menjadi pemain muda debutan setelah Mm-mm. menjuarai Piala Dunia usia gitu kan Mm-mm. bersama Mbappe juga Iya kan. sama Nah, Mbappe pada saat juga. itu kan Enrique lebih memilih Dembele Dembele dan betul. sekarang kita tahu mengapa Enrique lebih memilih Dembele ketimbang Mbappe kan. Betul betul Banyak betul. yang menyayangkan pada saat itu kan pembicaraannya Deco itu kan dengan Mbappe dan juga Dembele. Namun kembali lagi kalau nggak salah ya koreksi ya ke Enrique lebih memilih Dembele Nah, gitu. jadi ada cerita yang menarik kala itu kan jadi pertanyaan, kenapa kok Barcelona lebih prefer untuk mengambil Dembele? Apakah ini kesalahan dari tim scoutingnya? Karena waktu itu Kylian Mbappe masih di AS Monaco, sedangkan Dembele itu ada di Borussia Dortmund. Hmm. Nah, sedangkan kata penjelasan dari tim scouting Barcelona,
Jujur untuk kualitas skill di dalam latihan, Ousmane Dembele itu jauh lebih bagus daripada Kylian Mbappe. Iya, Tetapi ya mungkin performa di timnya saja ya, ya karena memang iya. ketika di Barcelona ya susah adaptasi di line up yang sudah ada di FC Barcelona kala itu Iya, sih. iya dan juga kan kenapa Dembele dan juga Mbappe pada saat itu masuk ke radarnya Barcelona ya karena pada di tahun itu Dembele dan juga Mbappe itu membawa timnas Prancis juara Piala Iya, Dunia usia kalau nggak salah usia. ya U17-nya gitu juara dan pada saat itu langsung dibawa kan kita tahu eh, perkenalannya Dembele di Camp Nou dribble gagal. Iya Dia kan masih betul. muda banget pada saat Masih itu muda ya masih banget. 17 tahun gitu kan. Hmm. Dan ya dari situ kita tahu mengapa Enrique lebih memilih Dembele dan juga Mbappe gitu. Iya betul, karena mungkin kenapa performa Dembele di Barcelona dan di PSG beda ya, karena mungkin dari sistemnya sebenarnya. Mungkin sistem di PSG ketika dilatih sama Luis Enrique dengan skuad yang ada, yang merata, tidak ada yang menonjol satu dua gitu kan. Ibaratnya ya Kylian Mbappe, Dembele bisa lebih perform gitu kan, karena Iya. cocok dengan sistemnya. Iya, tapi ya kembali lagi nggak tahu kenapa kalau Dembele membela Prancis timnas senior itu dia nge-lag seperti Iya nge-lag betul kayaknya. betul betul. Benar-benar ditutup apa memang ke pressure dengan kehadiran Mbappe itu bisa Ah, jadi ya. bisa jadi. Namun dari 2 tahun terakhir sepertinya dia bisa lebih sombong daripada Iya Mbappe benar, di training camp gitu ya. benar benar. Ya lu punya Piala Dunia, gue juga sama kan. Iya. Kalau nggak salah pada 2018 itu Dembele juga sama kan masuk ke Masuk, squad masuk. kan sama mendapatkan Piala Piala Dunia Dunia juga kan betul. dia lebih bisa ngunggul gue punya champion 2 gitu kan Iya, kemudian gue punya Ballon Ballon d'Or d'Or. next sepertinya ya satu lagi juga tapi lu belum dapat gitu Iya, kan masih mungkin belum bisa lebih dapat. sombong dengan Mbappe ya mungkin kalau misalkan ada pemain yang prestasinya lebih bagus di timnas Prancis mungkin semoga saja membuat ego dari Mbappe itu turun. Nah, ini ibaratnya kita kan di episode sebelumnya juga ngebahas nih chance timnas Perancis di Piala Dunia ini kan karena memang dominannya itu ya di attackernya ya di penyerangnya kan bergelimang nama-nama besar gitu kan. Betul. Apakah ini menjadi kelebihan atau justru menjadi kelemahan dari timnas Perancis? Ya tanda tanya besarnya ada di ego Kylian Mbappe gitu kan. Iya betul, apalagi sekarang bisa dikatakan skuad Prancis banyak sekali nama baru yang sekarang lagi di highlight ya. Iya, Dari posisi back ada Upamecano, ada Saliba kan, kemudian ada iya. Jules Kounde juga, kemudian ada nggak tahu nih Theo Hernandez atau Leo Hernandez masih dipanggil atau enggak Iya, sepertinya masih dipanggil kan. Ya kiper ada Maignan ya, kemudian di gelandang juga kan kembalinya Kante harusnya iya, menjadi Kante. abang-abangan tapi Abang-abangan. tetap saja Dizolimi sama Kylian dizolimi ya Mbappe sama anjir. Kylian Mbappe ya kita tunggu Bener-bener. saja mungkin yang lain tidak bisa ngelawan tapi ada kehadiran Dembele di sini dan juga kita tahu sebagian besar pendukung timnas Prancis itu adalah militan ataupun hooligannya Paris Ah Saint-Germain betul betul gitu kan betul. dan setelah kita tahu gue langsung ngecek setelah PSG back to back langsung ngecek Instagramnya Kylian Nah, Mbappe ada postingan apa nih? terbarunya dari 6.000 langsung 24.000 Bener. diserang sama fans Paris Iya. Saint-Germain. Nah, ngomong-ngomong ini ada fakta. Pertama, ketika PSG juara UCL musim lalu, juara UCL yang pertama, Iya, itu kayak Kylian masih Mbappe mengucapkan ya. memposting di Iya, story-nya, story. nge-repost gitu kan. Iya. Tetapi di tahun ini ketika back to back tidak melakukan Iya, hal yang bahkan sama. ketika Ballon d'Or-nya Dembele juga dia juga nge-repost di story kan Iya, yang di kita story. lihat saja mungkin wah ya dia harusnya sadar ya dengan Iya. keadaan yang dia alami sekarang Iya. gitu kan. Udah harus nurunin ego dia sendiri gitu. Ibaratnya harus dengerin kata-kata dari halannya, be humble gitu kan. Iya, Harusnya gitu. soalnya kan dominannya itu Dembele itu ada di posisi kiri ya, posisi yang sama dengan Kylian Mbappe. Soalnya kenapa tidak di posisi kanan? Di posisi kanan itu ada Dowu, ada Olise. Betul, Menurut betul. gua pasti Olise jadi pilihan utama. Nah, tinggal milih Deschamps, milih Mbappe atau Dembele untuk di posisi kiri. Kalau Iya. misalkan memilih Dembele dan Mbappe maksa main, pasti Mbappe jadi striker kan. Betul. Nah, itu nanti akan terulang kembali kegagalan di Real Madrid Zen, kalau Betul. dipaksakan kan secara Iya, sistem kan. iya sama seperti yang Mbappe Vini gitu. Nggak Karena bedanya. memang bukan di posisi alaminya ya, susah ya kecuali kalau memang pemain itu adaptif seperti Lionel Messi ditaruh di false nine, tetapi kan bisa perform ya karena memang penampilannya Ya gitu karena kan. memang Lionel Messi Karena gitu. memang Lionel Kalau Mbappe Messi. kan nggak bisa. Udah dicoba di akhir musimnya Messi di PSG. Mbappe itu Iya. kan diposisikan di striker dan pada Iya. saat itu tetap tidak mau. Bahkan Neymar sampai emosi. Kenapa? Karena Mbappe tidak mengoper bola kepada Messi, tidak mengoper bola kepada Neymar ya. Neymar. Karena pada saat itu Neymar mungkin mengerti Mbappe itu ngambek di
ditaruh di posisi striker Iya. kan, di posisi sebelah kiri gitu. Ya mungkin dari situlah awal penurunan karir dari Kylian Mbappe ya. Coba aja waktu itu bisa sedikit mengalah gitu kan sebagai pemain Iya. muda. Tapi Tetapi kan, kalau gue jadi Deskam, lebih baik menempatkan Mbappe di posisi striker. kalau Mbappe-nya tidak perform gimana? Daripada Thuram. Nah itu dia Soalnya kan. pilihan strikernya Thuram. Thuram. Kolomuani nggak dipanggil. Iya, the one and only Thuram. Iya, masa milih Thuram? Udahlah nggak apa Mbappe paksa. Betul. Harus mau. Apalagi sekarang di lini serang mereka kan ada Michael Olise juga, ada Dou juga, ada Ryan Cherky juga kan ibaratnya kan. Kalau Ryan Cherky itu susah. Susah, Masih Bre. belum bisa. Ya soalnya posisinya di Olise sama Dowu Iya betul. gitu. Mau Masih jadi nyaingin opsi Olise kedua ya. Dowu Nah, gitu masih kan. jadi opsi Nanti kedua ya. bikin statement kan chance-nya itu kalau jadi juara grup Prancis, Argentina jadi juara grup, mereka bertemu di 16 besar. Ini seperti tahun 2018 ya. Iya, skemanya. Apakah bisa nanti Prancis kembali menang atau enggak gitu. Iya, betul, Nanti Cherky ngomong kita akan ngacak-ngacak Argentina. Ya udah acak-acak balik. Sama kayak waktu taunting Manchester United. Iya, kan Cherky itu pemain gitu ya. Dia itu terkenal karena omongannya yang tidak terbukti gitu Iya, kan. cyber yang tidak terbukti ibaratnya kan berbalik kepada kekalahan pada timnya sendiri gitu kan. Iya ya mungkin Cherky juga kan bisa dimainin sebagai attacking midfield atau center midfield ya gitu. Tapi kembali lagi kepada Mbappe, kalau menurut gue sih tetap ya egonya Mbappe itu tidak akan diturunkan gitu. Iya, betul. Apalagi dengan catatannya 44 pertandingan 42 gol, mungkin dengan tambahan kompetisi Piala Dunia, apalagi Piala Dunia ini sekarang lebih panjang. Kenapa? Karena partisipannya ditambah jadi 36, artinya pertandingannya mungkin bertambah satu, yang sebelumnya kalau nggak salah berapa 8, sekarang bisa 9 gitu ya. Iya, benar. Nah mungkin Mbappe akan mengejar Golden Boots gitu. Bisa jadi ya karena sekarang ya saingannya cuma Harry Kane ya. Iya, dia bisa mengejar Golden Boots dan juga Ballon d'Or mungkin kalau misalkan dia kembali seperti 2022 menjadi top skor di Piala Dunia dan juga berhasil menjuarai Piala Dunia, ya mungkin dia bisa mendapatkan Ballon d'Or gitu. Betul, karena argumennya ada ya. Pertama dia top skor La Liga, top skor UCL juga. Kalau sampai dia apalagi kalau mengulang Piala Dunia yang kemarin kan, juara Piala Dunia sebagai top skor turnamen juga. Wah, itu bakal penilaian yang bagus banget sih untuk Kylian Mbappe. Iya, ya kenapa ketika dia menjadi top skor Piala Dunia 2022 tidak mendapatkan Ballon d'Or? Ya karena selisih gol dengan Messi cuma satu. Iya, betul, betul. Gitu, Messi dapat Golden Ball. Iya, Golden Kalau Ball. dikombinasikan kontribusi gol, itu kan Messi paling banyak, asis dan juga ini Nah, kan. betul, asis Gitu, lebih itulah banyak alasannya mengapa. Nah, masih ada chance untuk Kylian Mbappe mendapatkan Ballon d'Or. Ya syaratnya dia harus menjadi top skor, kontribusi gol terbanyak, mendapatkan Golden Ball dan juga harus menjadi juara Piala Dunia. Nah, ini situasinya sama kayak di Real Madrid ya. Kalau menurut gue ya, ini kan ego ya, ego antar pemain. Kayak misal nih, di satu sisi Ousmane Dembele masih berharap back to back Ballon d'Or. Dengan skema yang sama, otomatis Ousmane Dembele tidak mau dong Kylian Mbappe mendapatkan gol, Kylian Mbappe mendapatkan torehan yang bagus di Piala Dunia. Apa jangan-jangan nanti sabotasenya dari dalam ya? Karena yang terjadi di Real Madrid sendiri kan ada yang mengatakan bahwa Vinicius dengan Kylian Mbappe meskipun yang tampak di depan layar itu baik-baik saja, tetapi Meskipun yang ribut Valverde Comen nah, ya. itu dia. Tetapi kan ego sebagai pemain ininya kan bentrok ya. Iya, kan. bahkan ada dua kubu ya, kubunya Vini Iya. sama kubunya Mbappe katanya di Betul. dalam internalnya Real Ya, Madrid bahkan gitu. ada 3 kubunya Jude Bellingham. Iya, sama Jude Bellingham. Tapi menurut gua untuk Dembele dia itu bukan pemain yang seperti itu karena kita tahu sendiri egonya Dembele itu turun ataupun dia terredam lah ego sebagai pemain tingginya, walaupun memang setelah mendapatkan Ballon d'Or dia menuntut untuk naikkan gaji. Iya, Kalau itu nggak naik gaji keluar, kata Enrique sok. Nah itu dia nggak jadi kan karena tanpa Enrique dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Nah 2 musim bersama Enrique dan juga hampir 8 musim enggak dulu, hampir 7 musim bersama Lionel Messi, Dembele itu pemain yang tidak seperti Mbappe gitu. Dia bisa nurunin ego, dia bisa nurunin nurutin apa kata pelatih ya. Sudah terbukti juga di PSG bersama Enrique-nya gitu kan. Kalau dia nurut ya gara-gara ngelihat Enrique, ya catatan Enrique sebagai pelatih, ya dia juga harus nurut kepada Deschamps gitu. Deschamps adalah legend Prancis yang membawa juara Piala Dunia Prancis. Pelatih Prancis yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia gitu. Mungkin egonya Dembele itu nggak bisa ninggiin ego di depan Deschamps gitu. Betul. Tetapi yang paling menarik adalah ini adalah Piala Dunia pertama Kylian Mbappe membela Prancis bukan sebagai pemain Paris Saint-Germain ya. Iya. Kita kan ibaratnya bagaimana nih pendapat atau support dari supporter
timnas Prancis itu sendiri. Apakah berkurang karena memang sekarang Kylian Mbappe tidak bermain di Paris Saint-Germain lagi, karena memang supporter timnas Prancis itu kan hooligan fanatik dari PSG gitu kan. Iya, nah mungkin akan ada perpecahan ketika Deschamps lebih memilih menurunkan Mbappe daripada Dembele Iya. dan pertandingan itu kalah. Nah, pasti Baru jadi perdebatan diserang. ya. Kalau Indonesia mah, apa kata gue juga mending Dembele kan Iya, pasti seperti betul, itu betul. netizen Paris tuh kan. Paris, betul betul. Itu pasti, apalagi kan media Prancis itu lebih kejam, lebih sarkastik daripada media Inggris ya. Kalau media Inggris itu mediocre, lebih membungkus pemain itu sebagus mungkin. Iya. Kalau media Prancis kan kritiknya lebih tajam. Kritiknya lebih tajam. Nah, ngomong-ngomong soal pencapaian individu yang bagus dari Kylian Mbappe ya, kalau menurut lo Kylian Mbappe itu masih akan dipertahankan Real Madrid atau justru akan ada chance untuk Kylian Mbappe pindah klub musim depan, Sen? Ya kalau untuk Mbappe sih lebih baik stay di Real Madrid ya menurut gua, karena sekarang kan kita tahu Florentino Perez kabarnya sudah ngantongin banyak sekali nama untuk perombakan besar, salah satunya yang sudah dilisan katanya Ibrahima Konate di posisi Iya, back ya. betul betul. Kemudian katanya dia ya, kemarin kita bahas tertarik dengan Bastoni Iya, kan gitu. Bastoni juga. Ya kita tunggu saja ya kalau misalkan keputusan Real Madrid tetap mempertahankan Vinicius Junior, untuk Mbappe pribadi dia harus pindah. Jangan tetap di situ gitu. Iya. Karena mau tidak mau dia itu tidak bisa mengalahkan Vinicius Junior di Iya. matanya Florentino Perez. Iya, betul. Lu belum ngasih apa-apa ke Real Madrid gitu. Iya. Lihat Vinicius, dia sudah ngasih trofi champion gitu kan. Betul. Ya apalagi dari sisi skuadnya Real Madrid sendiri kan lebih respect ke Vinicius ya. Iya, betul. Karena ya memang senior abang-abangan di Real Madrid kan Vinicius gitu Iya. kan. Betul, dan menurut gua kalau untuk Mbappe, kalau tadi misalkan Vinicius masih bertahan, dia harus keluar gitu. Soalnya kalau misalkan dia pun terpaksa mau bermain di posisi striker, itu sulit karena Mbappe sudah nyoba dan tetap tidak bisa Tidak gitu bisa. kan. Kan bahkan banyak sekali kesalahan-kesalahannya karena ketika Dan meskipun tidak ada pintu untuk ke Chelsea sekarang. karena Ya Sabi Sabi kan dia urusan Sabi di Real Madrid kan gitu. Sabi ngapain gua ngerekrut pemain yang membuat gua keluar dari Real Madrid anjir. betul ya, meskipun rumornya ini kalau ngomongin Sabi itu susah banget sih, karena Susah. rumornya banyak ya. Pertama yang digiring itu pertikaiannya dengan Mbappe. Kylian Mbappe. Padahal Mbappe ngomong tidak ada apa-apa Tidak ada katanya. apa-apa, justru ada konfliknya kan sama Jude Bellingham sama Iya. Vinicius ibaratnya kan. Ini juga masih ini banget ya, tetapi ya siapa tahu plot twistnya adalah Kylian Mbappe bisa bergabung ke Arsenal. Iya, ya mungkin ya. Mungkin kalau Arsenal, bisa jadi. Soalnya Arsenal kan kabarnya rumornya Arteta akan diperpanjang, dan Arteta Iya. sudah ngomong ke dirteknya jika musim depan akan ada transfer besar-besaran Top dari player ya. Arsenal ya. Mungkin top player yang dianggap Arsenal kan dulu Mudryk. Iya. Mungkin sekarang Mbappe kan. Mbappe Itu. bisa jadi. Makanya ya mungkin rumor transfer ini akan lebih panas lagi setelah Piala Dunia ya. Iya, Karena memang pasti. dari masing-masing klub juga ingin sedikit menunggu Piala Dunia, karena jika perform market value-nya akan naik kan Iya, setelah betul. Piala Dunia itu. Iya, dan pasti seluruh klub itu harusnya nahan ya. Nahan Iya. nunggu Piala Dunia dulu gitu Kak. Soalnya jackpot juga kalau misalkan pemainnya pada perform di Piala Iya, Dunia itu otomatis market value bisa naik, dan juga mereka lebih banyak mendapatkan uang kan gitu. Betul ya, meskipun resikonya juga ada ya, ketika nggak perform ya market value-nya turun gitu Iya. ya. Ya kita tunggu saja lah sampai sejauh mana Kylian Mbappe dengan Real Madrid ya. statistik individualnya. Betul. Ya, statistik individualnya ini akan membawa Kylian Mbappe sejauh mana ya. Makanya sesuai dengan narasi yang awal kita buka lagi bahwa statistiknya Kylian Mbappe top skor La Liga, top skor UCL, tetapi tidak ada yang peduli karena memang yang di highlight justru sejarah back to backnya PSG ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar, nanti musim depan akan seperti apa nih Kylian Mbappe. Nah mungkin untuk video kali ini kita akhiri aja Sudah ya, karena dan sudah dari kita bahas. dari pembahasan ini kita sudah tahu alasan mengapa Mbappe statistiknya lebih bagus daripada trofi, ya karena dia nyontoh idolanya sendiri. Siapa itu? Ya, siapa? Cristiano Ronaldo. Beckham Putra. Beckham Putra kan enggak bagusan Beckham sih. Bukan Statistik Beckham. tidak terlalu bagus tapi hat-trick dong. Hat-trick ibaratnya kan. Ya memang itulah harga yang harus dibayar ya. Ya semoga saja, gue sih masih berharap Kylian Mbappe itu akan ada titik balik, karena secara usia prime dia masih ada di masa prime-nya kan. Iya, dan juga Kylian Mbappe itu salah satu pemain
yang gua seneng ya maksudnya striker top, kalau misalkan harus tiga besar striker atau penyerang top di era ini, gua masih tetap megang Kylian Mbappe di Kylian nomor Mbappe ya, pertama. Di betul. nomor pertama bahkan. Bahkan Gitu. ibaratnya Kylian Mbappe itu pemain era sekarang yang kualitasnya bisa mendekati kualitas dari Lionel Messi dan juga Iya, Cristiano Ronaldo kalau ya. kalau kita bermain PES ataupun eFootball gitu, Iya, jika kita memiliki squad All Star, Kylian Mbappe, gue taruh Kylian Mbappe di starting eleven iya di gitu. pertamanya Ya ya. karena kalau di PES mah kan bisa kita kendaliin, Nah, betul. gitu. Bukan Mbappe yang Bukan Mbappe di sendiri gitu. betul ya. So makanya teman-teman kalau punya argumen, apalagi kalau yang nonton ini ternyata fans dari timnas Prancis dan juga fans dari Real Madrid ya. Kita pengen tahu argumen kalian tentang Kylian Mbappe. Pertama, apakah Kylian Mbappe akan tetap stay di Real Madrid musim depan atau ada kemungkinan akan pindah ke klub lain. So thank you banget yang udah nonton video dan episode kali ini. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya.